Malam. Dan selamat siang ya, yang non-muslim. Terima kasih sudah sabar menunggu, mengingat ini adalah kuliah kita yang terakhir. Ya, jadi harus kuliah, karena kuliah yang terakhir. Nanti kalau kuliah terakhir nggak kuliah, nanti endingnya itu kan jadi nggak oke. Ya, kalau film diputar, pas terakhir-terakhirnya Anda nggak ada, itu kira-kira enak nggak? Masih menimbulkan tanda tanya kayaknya. Ya enggak, Rifadila. Kalau misalnya lihat drama Korea itu ya, terakhir-terakhir nggak lihat gitu, enak nggak? Dari awal mengikuti, terus mula-mula tengah-tengah nggak, apa, tengah-tengah mengikuti, terus terakhir nggak ada. Terakhir listrik mati misalnya, atau internetnya, pulsanya habis misalnya, atau paketnya habis, paket datanya habis. Kira-kira jadi penasaran nggak akhir cerita drakor itu, drama Korea itu? Penasaran, Bu. Jadi tidak enak ya. Nah, begitulah segala sesuatu urusan harus diselesaikan. Apapun urusan itu harus kita selesaikan supaya kita tidak menimbulkan tanda tanya, dan lebih dari itu supaya kita itu tenang. Jadi semua urusan kita itu harus kita selesaikan. Sama juga dengan urusan masa lalu kita, itu juga kita harus selesaikan. Urusan kita sama orang lain juga harus kita selesaikan. Kalau orang itu punya salah terhadap kita, maka kita maafkan, itu selesai. Selesailah urusan. Yang lebih membuat tidak selesai itu apabila kita yang salah. Ya. Lalu bagaimana kita misalnya ya, kita naik mobil, kita yang nyetir, ya, naudzubillah min dzalik ya, semoga jangan sampai terjadi ya. Ini hanya sebuah cerita saja. Semoga hanya cerita saja ya. Seseorang naik mobil, ya, kemudian di samping kirinya adalah adiknya, ya. Kemudian mobil itu bertabrakan, adiknya meninggal dan dia masih hidup. Ya, kira-kira pastilah ya, yang nyopir itu pasti merasa sangat bersalah. Apalagi yang nyopir itu adalah kakaknya yang seharusnya melindungi adik. Nah, juga itu juga harus diselesaikan. Harus diselesaikan dengan cara apa? Dengan memahami takdir. Ya, maka beriman kepada takdir itu adalah bagian dari penyelesaian hidup. Lah memang takdirnya hari itu adiknya meninggal. Bukan karena dia yang nyetir, tapi memang takdir. Kalau bukan takdirnya adiknya meninggal, maka sungguh ya dia tidak akan meninggal. Meskipun toh tabrakan, dia tidak akan meninggal, adiknya tidak akan meninggal. Begitulah ya, memahami takdir adalah bagian untuk memaafkan masa lalu. Ya, begitu. Masa lalu kalau kita memang salah, ya kita harus memaafkan kepada diri sendiri. Dan memaafkan diri sendiri itu ternyata saya usia 49 tahun ya, bagian yang tersulit dalam hidup itu bukan memaafkan orang lain, itu mah gampang ya. Ternyata yang bagian yang paling sulit dalam hidup, dalam kata maaf, memaafkan, itu adalah memaafkan kesalahan diri sendiri. Kalau kita bisa berhasil memaafkan kesalahan diri sendiri, itu yang orang bijak namanya adalah berdamai dengan masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah, tidak bisa diungkit. Kita tidak mungkin ya memutar jam waktu. Andaikan ada, itu tidak mungkin ada, tapi ya andaikan ada pastilah saya beli, ya enggak? Saya orang yang juga akan sangat membeli, berapapun harganya saya beli. Ya, andaikan ada jam ya, jam waktu seperti di film-film itu bisa kembali ke masa lalu, tapi itu tidak bisa. Ya, maka kemudian ya masa lalu itu diterima sebagai sebuah pengalaman ya, bahwa memang tidak ada manusia yang luput ya dari salah.
dari dosa, itu tidak ada. Hanya nabi dan rasul yang memang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tolong ya, beliau memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai segala sesuatu, bumi, langit dan isinya, ya, yang kemudian melindungi para utusannya, ya. Ada 340.000 nabi kalau dalam saya seorang muslim meyakini jumlahnya seperti itu, dan ada 25 rasul ya dan nabi yang kita yakini, ya. Itu aja yang terlindungi dari dosa. Selebihnya kita adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang pernah berdosa, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Maka salah satu obat ya berdamai dengan masa lalu adalah yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, selain yakin akan adanya takdir. Nanti kalau dilanjutkan jadi ustadzah sungkan. Ya, baik saudara-saudara, kembali ke laptop. Ini adalah sekali lagi ini kuliah terakhir. Maka kalau tidak datang nanti sungkan ya menjadi setengah episode. Ya kok nggak enak kuliah terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Lailah Ramadan, ya dulu ada nyanyian loh Nur Lailah pada zaman saya masih remaja, ya usia 18 tahun itu dinyanyikan oleh Atik CB, Bina Panduwinata, ya terus kemudian siapa itu Nurul Arifin, ya Nurul Arifin aktor yang aktris ya yang sangat terkenal pada zamannya di kala saya remaja, lagunya Nur Lailah, ya gadis apa baik hatinya gitu lah. Ya baik Nur Lailah, kita kemarin kuliahnya sampai ini sampai slide mana ini sudah belum, sampai mana ya Naya, sampai sampel non probability sudah ya, snowball sampling sudah kalau yang snowball sampling. Balik keabsahan data sudah? Keabsahan data sudah belum, Nur Lailah? Sudah. Sudah. Natasha sudah? Natasha Karolin? Sudah, Bu. Oke, berarti triangulasi sudah ya, Natasha? Iya, sudah, Bu. Mari. Oke, makasih ya. Sambil makan ya, enak kok. Kuliah ki gak usah serius-serius ya, kamu sambil makan ya. Kalau hidup ibu itu dari aktivitas satu ke aktivitas lain. Pokoknya makan yang banyak. Baik saudara-saudara, validitas, reliabilitas kalau itu diwujudkan dalam dalam penelitian. Anda kelihatan slide yang contoh hasil analisis share slide-nya sudah kelihatan ya, Natasha? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari validitas, reliabilitas ya untuk penelitian kuantitatif sebentar. Mana ya validitas, reliabilitas? Nah, ini reliabilitas. Reliabilitas itu adalah ini. Reliabilitas itu per variabel. Ya, tidak usah dipikirkan. Ya, itu sudah bagian dari SPSS. Ya, Anda tidak usah perlu belajar. Cukup caranya menguasai SPSS. Anda beli buku SPSS, Anda ikuti langkah-langkahnya di situ, beres. Ya, kalau beli buku saya cantumkan buku yang ada CD-ROM-nya atau
buku yang ada downloadan softwarenya, atau Anda bisa beli softwarenya di orang-orang servis laptop itu loh, biasanya dia juga punya, ya. Mas, aku install SPSS gitu ya. Maka Anda ikuti langkah-langkah di situ. Kalau Anda ingin tahu tentang reliabilitas, maka ini adalah output-nya. Nah, tidak penting siapa yang mengerjakan analisis statistikmu. Itu tidak penting. Anda kasih bayar ke orang yang pintar statistik, itu juga nggak apa-apa. Boleh dalam pengerjaan skripsi itu boleh. Nggak apa-apa. Yang penting itu apa? Yang penting itu Anda tahu, ya, cara untuk membacanya itu Anda tahu, gitu loh ya. Misalnya, Avakromba 0,850, ya berarti apa? Berarti reliable. Mengapa kok reliable? Karena pedomannya menurut bukunya Sri Harsini Arikunto, itu apabila nilai Avakromba sama dengan 0,6 atau lebih besar dari 0,6, sama dengan atau lebih besar dari itu, maka dia sudah reliable. Artinya alat ukur itu bisa dianggap reliable. Artinya bahwa dibawa pun kemana saja, alat ukur itu mempunyai konsistensi yang sama. Seperti yang saya contohkan kemarin adalah mengukur bambu dengan mengukur tanah, panjangnya tanah dengan bambu, begitu ya. Terus kemudian, kalau validitas, ya dari mana? Ya itu lihat dari ini loh, Nak. Nilai ini. Signifikansi korelasi persen. Nanti nggak usah dipikir, ya bagaimana menghitung ini? Sudahlah itu biar dipikir SPSS. Kalaupun nggak bisa, Anda misalnya malas menghitung, Anda bisa menyerahkan kepada orang statistik. Tapi yang penting Anda tahu cara membacanya. Valid apa enggak? Lihat aja angka signifikansi tutelnya itu. Nah, signifikansi tutelnya berapa? Oh, 0,0 ya. Berapa itu? Oh, ternyata nilainya adalah 0,000. Berarti lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5% kan 0,05. Mengapa tingkat kepercayaan kita boleh salah itu 5%, alias tingkat kepercayaan skripsi di VIA itu 5%. Berarti Anda boleh salah asalkan kurang dari 5%. Nah, ini kan signifikansinya kesalahannya 0,00. Berarti ya semuanya ini adalah berarti untuk alat ukur Y1, item Y1, Y2, Y3 ya, dan seterusnya sampai Y12 itu adalah valid gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kita bicara sekarang tentang analisis data ya. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Oh, enak kan? Sudah kan? Sudah paham ya? Anda? Sudah? Ada pertanyaan apa enggak? Kalau ada pertanyaan, ngomong loh ya. Hari ini. Iya. Kalau nggak mau? Iya. Kalau ada pertanyaan, ngomong ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ibu tunggu ya.
Gak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ke analisis data ya. Kalau analisis data di penelitian kualitatif, misalnya ya, Anda itu misalnya dongeng menceritakan tentang kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan kan ada 5 dimensi untuk menceritakan kualitas pelayanan. Misalnya, Anda menceritakan kualitas pelayanan tentang kafe misalnya, di kafe, kualitas pelayanan restoran misalnya, doyan kafe, ya. Maka apa? Anda akan memfokusnya. Nah, kalau di kualitatif kan namanya bukan variabel, tapi fokus. Fokusnya pasti apa? Pasti terdiri dari 5 hal. Apa itu? Tangible atau fasilitas fisik, ya enggak? Kafe misalnya fasilitas fisiknya enggak ada parkirnya. Bagus mana? Kafe yang ada parkirnya atau parkir yang enggak ada parkirnya? Kafe yang ada parkirnya atau kafe yang enggak ada parkirnya? Ailsa. Yang ada parkirnya, Bu. Yang ada parkirnya. Yes, anak katanya mau jalan sendiri, pulang sendiri. Iya. Maaf ya, anak saya pamit mau jemput adiknya yang kelas 5 SD. Terus saya bilang adiknya yang kelas 5 SD sedang ingin melakukan petualangan jalan kaki. Dia ingin pulang dengan jalan kaki. Ya kita kasih kesempatan pulang jalan kaki, kita doakan ya. Semoga tidak dibawa orang. Ya, anak saya yang nomor kelas 5 SD ini kemarin saya pesankan mozzarella, garlic, ya beli-beli peralatan masak, beli-beli bahan masak. Anak saya ini alhamdulillah ya, maksudnya saling melayani, kakak melayani adik. Seperti anak saya kelas 3 SD, kelas berapa? Adiknya kelas 3 SD, Mas aku mau makan, Mas aku gorengkan telur. Masnya yang 5 SD ini, kalau gorengkan telur adiknya, pinter ya, telurnya dikocok ya, dikasih lada hitam ya, dikasih sosis ya, akhirnya jadilah semi-semi pizza. Pinter nggak anak Tasya menurutmu? Goreng telur anak laki-laki usia 9 tahun. Pinter enggak? Keren enggak? 9 tahunnya. Iya, 9 tahun. Keren, Bu. Oh, keren ya. Tapi Nafis, jangan terlalu banyak merica ladanya, ya, lada hitamnya jangan banyak. Bunda, ini untuk melatih adik Bunda supaya mau pedes, ya. Oh, iya. Boleh. Boleh gitu ya. Akhirnya adiknya karena sering dimasakkan begitu menjadi suka sesuatu yang berbau lada ya, baik merica, lada hitam, itu adiknya akhirnya menjadi, kalau makan nggak ada itu kayaknya menjadi kurang karena masnya yang melatihnya begitu. Baik saudara-saudara, kembali ke laptop. Nah, kalau di penelitian saya lanjutkan, kalau di penelitian kualitatif kan itu fokus. Maka apa? Untuk menilai kualitas pelayanan, persepsi pengunjung terhadap kualitas pelayanan, maka itu bisa dinilai dari apa? Fasilitasnya, kelengkapan fasilitas atau tangible, bisa dari kehandalan, ya. Handal itu tidak salah, ya. Mas, saya pesan teh anget panas ya, teh panas dikasih teh dingin ya, itu berarti tidak handal. Kemudian dari responsiveness-nya, kecepatannya, kalau ada kafe, kita punya restoran atau kafe atau resto ya, seharusnya kalau pengunjung datang itu ya di situ harus ada apa, yang bagus itu ya harus ada menunya ya, sehingga dia bisa memilih. Terus gak ono menu nih, ndak anak yang mempersilahkan, maaf mau pesan apa, ndak enek waitese, kira-kira bingung nggak itu pengunjungnya?
sajane pesene nek kasir apa nek endi. Ya enggak? Itu responsiveness. Ada yang insurance. Insurance itu apa? Jaminan, ya, keamanan. Ya, itu insurance. Tuku kopi terus mati, nah ya apa? Insurance ini bagus apa enggak? Kayak Mirna karo Jessica itu loh. Ya, bareng ngombe terus ngombe toh, minum kopi. Saya enggak ada kopi ini. Ya. Iya, kira-kira ya apa? Bagus enggak kafenya? Terus digawanya rumah sakit enggak tertolong. Ya, sudah keburu. Ya, dijemput oleh malaikat. You know, malaikat maut. Ya, kira-kira gimana? Empati, apa insurance, ya, jaminan, keamanan. Ya, keamanan itu bukan hanya sepeda motornya gak hilang, ya, tetapi juga keamanan. Ya, foodnya itu aman. Drink and foodnya itu aman. Makanan dan minumannya, kalau kita bicara food itu ya makanan dan minumannya itu aman. Nah, itu. Kemudian kita ceritakan itu, termasuk empati. Kualitas pelayanan kan ada empati. Empati itu kepedulian, ya. Apa misalnya kepedulian ada orang merokok, ya, itu bagaimana peduli, Pak, mohon maaf, kalau merokok, ini Pak, itu Pak ada kita menyediakan area smoking area. Ini area no smoking. Di sana kami menyediakan no smoking untuk smoking area yang jauh lebih nyaman. Mengapa? Karena langsung berhadapan dengan sawah, ya. Misalnya, sehingga kan lebih nyaman, ya enggak? Nah, itu kemudian disajikan. Lalu bagaimana menganalisisnya? Menganalisisnya dibandingkan dengan teori. Kalau kualitatif, misalnya tangible. Kalau menurut bukunya, misalnya katakanlah di service marketing, ya, bukunya right, ya, katakanlah service marketing. Nah, bagaimana dikatakan Nah, misalnya ya, menurut Wright dan Lovelock, ya, apa yang dimaksud dengan fasilitas itu bagus apabila fasilitasnya itu memadai, ya, misalnya keberadaan toilet, tempat ibadah, sarana parkir, kalau itu adalah kalau itu adalah restoran, itu adalah furniture, ya, kenyamanan furniturnya. Nah, itu kemudian hasil wawancara. Bagaimana pengunjung menilai tentang fasilitas itu, tempat ibadahnya, toiletnya, sarana parkirnya, kenyamanan furniturnya, dan equipment yang digunakan. Ya, yaitu peralatan makan yang digunakan, gitu loh ya. Itu namanya, nanti dibandingkan. Lalu bagaimana? Nah, itu akhirnya ketemulah, ya, untuk menilai apakah itu kemudian untuk menyatakan kualitas pelayanan di kafe doyan itu baik ataukah tidak, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Penelitian kualitatif kan nggak menguji pengaruh, dia hanya bercerita, ya enggak? Hanya bercerita. Misalnya judulnya adalah analisis kualitas
analisis kualitas pelayanan kafe doyan. Begitu. Nah, itu berarti dianalisis dengan kualitatif. Tapi kalau judulnya adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung, berarti itu kuantitatif. Nah, bagaimana untuk mengetahui pengaruhnya, ya? Apakah kan berarti kalau judulnya adalah pengaruh, ya, kualitas pelayanan. Misalnya ini adalah X1 saya umpamakan ya. X1 adalah kualitas pelayanan, X2 adalah harga. Ya, katakanlah terhadap kepuasan. Pengaruh kualitas pelayanan apa ya? Ini bukan kualitas pelayanan ya, ini negatif kok ya. Misalnya ini ya, pengaruh katakanlah X1 katakanlah risiko misalnya. Kita bilang ini adalah risiko fisik, katakanlah ini risiko keuangan misalnya sebagai contoh ya. Judulnya berarti penelitiannya apa? Pengaruh risiko fisik dan risiko keuangan terhadap keputusan berkunjung ke kafe doyan misalnya. Ya. Nah, itu untuk menilai pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya untuk menilainya ya ini. Ya, pengaruh. Ya. Ini adalah untuk menilai apa pengaruhnya? Ini untuk menilai besarnya pengaruh. Sebentar. Nah, ini adalah untuk menilai besarnya pengaruh. Berarti penelitian pengaruh judul ya, pengaruh resiko fisik dan resiko keuangan, fisik X1, keuangan X2 terhadap keputusan berkunjung. Berarti pengaruhnya dilihat dari mana? Unstandardized coefficient beta. Berapa pengaruhnya? Minus 0,20 atau minus 2%. Itu artinya apa? Pengaruhnya berbalik. Ya, artinya nggak selaras. Ya, kalau kualitas pelayanan kan selaras. Semakin baik kualitas pelayanan, maka akan meningkatkan, berarti itu positif. Kan selaras toh? Podo naike, ya enggak? Jalannya itu sama naik. Nah, kalau negatif itu jalannya ada yang turun, ada yang naik. Kalau ini turun, X turun, maka Y malah naik. Seperti ini. Ini negatif. Berarti apa? Kalau X ini turun, malah Y itu naik. Kalau maka apa? Pengaruh persepsi fisik terhadap keputusan berkunjung. Maka berapa pengaruhnya? Yaitu minus 2%. Artinya apabila resiko fisiknya naik itu mengalami kenaikan semakin tinggi, maka akan menurunkan keputusan berkunjung. Itu besarnya pengaruh. Nah, gimana pengaruhnya itu? Signifikan enggak? Ternyata tidak signifikan. Mengapa kok tidak signifikan? Karena hasilnya itu adalah lebih besar dari 0,05. Gitu ya. Karena hasilnya lebih besar dari 0,05. Berarti tidak signifikan. Ini bisa diedit nggak ya? Kalau ini bisa diedit nggak ya? Nggak ya? Nggak bisa ya? Kalau PDF itu nggak bisa diedit ya, Nak ya? Nah, kembali. Nggak bisa, Bu. Semoga Anda bisa memahami ya apa yang saya jelaskan ya. Nah, pengaruhnya itu ada standardized coefficient beta, ini juga pengaruh. Jadi ini juga pengaruh 0,62 minus 198 ini juga pengaruh. Kapan memakai ini? Ketika Anda menggunakan bukan analisis regresi, tapi analisis PET. Analisis PET itu begini misalnya, pengaruh persepsi risiko terhadap minat berkunjung dan dampaknya terhadap keputusan berkunjung. Nah, itu berarti pakai analisis PET. Gitu ya. Atau
pengaruh, ya itu contohnya pengaruh persepsi risiko fisik dan risiko ya keuangan terhadap minat berkunjung dan dampaknya terhadap ya keputusan, berarti pakai PET atau Anda menggunakan satu variabel saja kalau S1. Enggak usah rumit-rumit. Kalau PET menggunakan satu variabel. Misalnya pengaruh persepsi risiko terhadap minat berkunjung dan dampaknya terhadap keputusan berkunjung. Maka pakai apa yang dipakai pengaruhnya? Pengaruhnya itu pakai nilai standardized coefficient atau yang disebut dengan beta, standardized coefficient beta. Gitu ya. Nah, kapan lagi Anda menggunakan beta? Yaitu ketika alat ukurnya, satuan alat ukurnya tidak sama. Itu pakai beta. Meskipun itu regresi, misalnya pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y. Anda tapi harus pakai beta atau standardized coefficient. Mengapa? Karena alat ukurnya, satuan alat ukurnya tidak sama. Contoh, pengaruh promosi penjualan terhadap anak saya kok belum pulang ya, yang nomor 5. Nomor yang kelas 5 SD. Seharusnya sebentar. Sebentar ya, saya tak nginceng mengintip rumah saya ya. Ngintip jalan rumah saya ya. Soalnya anak saya seharusnya sudah sampai di jalan. Sebentar. Setidaknya harus mendekati rumah. Ya, sudah dicek oleh kakaknya. Oke, kembali. Soalnya ya benar-benar minta izin untuk jalan sendiri ya. Untuk pulang sendiri. Saya tahu kok kenapa dia ingin pulang sendiri. Berarti dia ingin membeli sesuatu yang kalau dengan saya itu saya jatah. Tidak boleh sesering mungkin. Apa kira-kira? Pop ice. Ya. Nah, saya tahu. Ya pasti Bunda, aku nanti pulang sendiri, jangan dijemput ya. Ya. Itu karena pasti dia akan beli pop ice. Ya. Mengapa kakaknya juga pasti tidak mengizinkan kalau dia beli pop ice. Ya. Apalagi kakaknya anak saya yang pertama itu hidupnya sangat sehat. Ya. Jadi mematuhi hidup sangat sehat itu loh. Jadi hidupnya itu terlalu higienis kalau menurut saya ya. Padahal saya itu enggak higienis, tapi anak saya yang pertama itu hidupnya sangat higienis ya. Misalnya kalau makan dia itu kami itu buah itu ada. Andaikan Bu Narti kalau enggak ada buah enggak apa-apa ya, enggak ada buah enggak apa-apa saya ya. Bahkan saya itu adalah nasi minded ya. Kalau enggak makan nasi enggak enak. Tapi anak saya itu yang pertama itu buah. Mengapa? Bagus untuk pencernaan. Jadi akhirnya ya saya beli buah. Itu anak saya. Jadi kalau dia nanti dijemput alias tidak boleh minum pop ice ya. Bibi, mengapa toh minuman dan makanan anak kecil itu begitu menggoda? Ya Bibi ya? Iya, Ibu. Karena warnanya, Ibu. Warnanya.
Nah, kembali ke laptop. Misalnya contoh begini, mengapa beta alat ukurnya itu nggak oke, alat ukurnya itu nggak sama. Misalnya pengaruh promosi terhadap penjualan. Pengaruh promosi terhadap penjualan. Ya. X-nya itu pakai rupiah. Ya. X-nya pakai rupiah. Kemudian saya itu kadang-kadang gini berarti ada yang saya catat ya. Karena saya melakukan penilaian terhadap Anda semua. Ya. Jadi nanti nilai itu saya nilai yang nanti kalau Anda di nilai akhir itulah kesan yang Anda munculkan di saya selama 1 semester. Saya sudah bilang kepada Anda, saya tidak akan menilai kecerdasanmu. Yang saya nilai itu sikap. Kalau nggak mengumpulkan UTS dan UAS, berarti sudah pilihan. Sikap Anda tidak mengumpulkan tugas. Itu juga sikap yang sangat tidak baik. Kewajiban nggak ditunaikan. Ya nggak, Betari? Iya, Bu. Itu seperti, Betari kamu goreng tahu ya? Iya, Ma. Ternyata, Betari, mana tahu gorengnya? Itu, Ma, di kulkas. Masih utuh, belum tak goreng. Walah, ya. Ya. Itu, Ma, di kulkas tahunya. Masih dalam bentuk warna aslinya. Ma, ngono ya. Aku nggak bubuk goreng, Betari. Sungkan, Ma. Kira-kira ya apa? Mamamu kecewa enggak? Meskipun 0,5% atau 1%? Kecewa, Bu. Iya, kecewa. Coba kalau misalnya ya, Betari nanti digoreng ya tahunya, mamamu datang, Assalamualaikum. Ya, Ma, tahunya enak, Ma, ternyata. Tahu sih Mama beli tadi loh. Keren, enak, Ma. Itu loh, Ma, di meja. Ya. Ya, terus tak buatkan sekalian sama petisnya, Ma. Bisa tuh gak petis? Bisa, Ma. Nggak petis aja loh. Gampang, Ma, petis ya. Brambang, bawang ya, diirisin, digoreng ya. Terus kemudian untuk bawang pre itu ya, diirisin, goreng, cemplung nih, terus diangkat saat panas itu petis dimasukkan ya. Kasih lombok, kasih cabai kalau Anda memang suka pedas. Gimana, Ma, petisnya? Walaupun masakanmu nggak enak, kira-kira mamamu seneng nggak? Seneng. Senang. Itu adalah kegiatan yang positif. Waalaikumsalam. Ini anak saya yang ketiga sudah datang. Ya, bawa apa? Oh, es teh. Iya. Oh, dia bawa pangsit. Nah, anak saya ini suka seperti saya ya. Saya suka mie ya. Jadi mie, kalau nanti suatu hari ibu kok mampir ke rumahmu, gampang ya untuk menyenangkan ibu. Mie itu loh, kamu kasih garam aja, kamu rebus, kamu kasih garam, ibu itu akan bilang gimana? Enak gitu ya. Ibu penyuka mie ya. Penyuka mie dan penyuka tahu goreng. Ya, benar. Kamu tahu goreng, kamu kasih kecap, kasih lombok begitu aja, ya. Wah, keren bagi ibu. Wes itu sudah makanan yang sangat istimewa. Sungguh. Kembali ke laptop, ya. Oh, dia tadi pangsit ternyata. Karena masuk tiap hari mie, ya itu loh, kesukaannya anak saya itu mie. Kalau enggak pangsit nanti Indomie. Kalau enggak pangsit, nah itu iya memang, ya. Kembali ya, kita enggak usah bicarakan dia supaya dia suaranya enggak masuk ya. Kembali ke laptop. Pengaruh promosi terhadap penjualan. Promosi kita ukur dengan rupiah. Terus penjualan kita ukur dengan unit. Satuannya sama enggak, Lanang? Bu, kenapa, Bu? Apa, Bu? Mau, Bu, putus-putus? Oh ya, makanya ya, kalau ujian ngono Lanang. Ya, gak iso jawab, maaf Bu. Gak konsentrasi, tadi putus-putus gitu. Ya, Lanang Permadi.
Kalau Busnya promosi, ya. ya promosi satuannya itu pakai rupiah, kemudian penjualan pakai unit, itu satuannya sama apa enggak, Permadi? Beda, Bu. Satuannya beda, memang anak pinter ya. Kamu itu loh pinter ya. Nanti agak, ya kamu pinter ya. Nah kembali, maka apa? Kalau begitu maka yang dipakai adalah beta tadi, yang standardized. Sampai di sini paham ya? Yang standardized, Ibu share screen lagi. Maka besarnya pengaruh itu yang dipakai adalah standardized coefficient beta. Standardized artinya apa? Distandarisasi dulu. Mengapa kok distandarisasi? Karena satuannya X dan Y itu tidak sama alias berbeda. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, nanti ini uji secara parsial. Uji secara bersama-sama. Sebentar, uji secara bersama-sama. Nah, ini uji bersama-sama ini. Ini adalah signifikansi uji bersama-sama, signifikan enggak? Oh, signifikan. Jadi pengaruh X1 dan Y itu kalau apa? Diuji bersama-sama. Jadi diuji bersama-sama begini. Misalnya, saya punya anak misalnya ya, saya punya anak 2. Kalau maju 1, saya punya anak 4. Maaf ya, saya nggak mau punya anak 2. Punya anak 4, anak saya sekarang 4. Ya. 4. Ya. Kemudian kalau misalnya bunda-bunda, yuk kita ke Pizza Hut yuk. Anak pertama yang maju, enggak ngefek, itu enggak signifikan. Ya saya tetap Jolana kemarin kan kita baru makan Domino's pizza. Kemarin makan Domino, masa saiki ape makan Pizza Hut? Ya, nanti Mak enggak belenger, enggak apa. Nanti malah kita bisa menjadi tidak enak kalau terlalu sering. Ya enggak? Makanya begitu iklan. Kalau Anda punya seseorang yang kamu rindukan, jangan terlalu sering muncul. Maka menjadi tidak asik untuk dirindukan. Ya enggak? Ya enggak, Anastasia Rahma? Nanti kalau terlalu sering muncul, apakah asik untuk dirindukan? Iya, Bu. Enggak. Coba kamu ikut dengan kuliah Bu Narti sehari 5 kali. Kamu kira-kira loh, Anastasia, rindu enggak dengan Bu Sunarti? Kuliah 1 hari itu 5 kali. Ya, Bu. Enggak lah, mau 3 kali seperti minum obat aja belenger, ya? Ya enggak? Coba kalau kita cuma kuliah, katakanlah seminggu sekali gitu, keren enggak? Hah? Ketemu seminggu sekali. Ya, wes ngono ya, kalau ujian ngono Anastasia diodi gitu. Loh, kamu kenapa Anastasia enggak di, Bu? Maaf, Bu, enggak kedengaran wes memang. Ya, enak ngono. Ya. Kembali ke laptop. Jadi apa? Pengaruhnya itu signifikan. Lihatnya dari apa? Ini namanya signifikansi F. Ini namanya signifikansi F. F besar itu adalah tandanya pengaruh bersama-sama. Gitu ya. Nah, besarnya pengaruh berapa? Besarnya pengaruh, saya lihat di mana. Diletakkan di mana ini kita mau. Pengaruhnya berapa ini besarnya pengaruh? Kok gak enak ya? Besarnya pengaruh, Nah, ini besarnya pengaruh berapa? Ini ada angka R square, itu ini besarnya pengaruh berapa? Yaitu besarnya pengaruh adalah berapa, Nak? 0,61. Jadi lah bersama-sama. Anak pertama, ayo Bunda, kita ke yuk, misalnya, yuk Bunda kita ke Jogja. Anak pertama, aduh Nak, jauh. Iya. Yuk,
perjalanan 10 jam. Terus dari Malang, kalau lewat jalur biasa. 10 jam, Nak, jauh. Ya, gak apa-apa pagi-pagi. Jauh, Nak, capek. Anak kedua, ayo Bunda, kita ke Jogja yuk. Jauh. Anak keempat-empatnya, ya pas waktu makan malam bareng. Ayo Bunda ke Jogja. Keren. Makan di angkringan Jogja di kanan kiri Jalan Malioboro itu loh Bunda. Makan bareng-bareng sambil menikmati pengamen Jogja yang serius. Ya, lagunya kan pasti nutuk toh pengamen Jogja itu. Ya enggak? Pengalaman jalanan tapi yang sangat dirindukan. Ayo toh Bunda menghabiskan malam di sekitar Malioboro. Berempat-empatnya bilang, kira-kira berpengaruh enggak? Aseng, kira-kira pengaruhnya berdampak enggak? Signifikan enggak kira-kira? Kira-kira berpengaruh enggak? Yang semula pengaruhnya kecil menjadi besar, ya enggak? Karena dia bersama-sama. Anak-anaknya yang keempat itu maju bareng-bareng. Itu analoginya ya untuk memahami. Kalau Anda dapati, itulah mengapa pengaruh bersama-sama itu selalu lebih besar daripada pengaruh sendiri-sendiri. Iya apa enggak? Ngono loh, Nak. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, yang dilihat itu untuk pengaruh tadi, mana? R-square apa adjusted R-square? Adjusted R-square dan R-square itu sama-sama dia itu bilang pengaruh. Ini adalah besarnya pengaruh. Ya, ini besarnya pengaruh. Lalu pakai mana? Kalau Anda pakai yang unadjusted R-square, pakai yang ini. Sebentar, itu ke atas dulu. Sebentar ya. Iki. Kalau Anda pakai ini, oh ini pengaruhnya. Ya. Katakanlah ini ya. Ini pengaruh kan ini tadi sama toh koefisien dan unstandard base coefficient. Anak ini salah ini apa? Kok pengaruh dua pengaruh yang berbeda. Koefisiennya satu tadi minus, yang ini kok anu. Berarti wah gawat itu. Ya. Ini saya tadi mendownload skripsi ya. Ya, untuk menerangkan analisis data sembarang skripsi. Nah, kembali. Kalau ini pengaruhnya adalah ini unstandardized, ya, maka kalau pengaruh parsialnya sendiri-sendirinya X1 terhadap Y pakai unstandardized, ya, pakai unstandardized apa misalnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan berkunjung. Nah, itu kan pakai unstandardized. Mengapa? Karena kualitas pelayanan itu dinilai dari skor skala Likert 1 sampai 5. Jawab sangat tidak setuju 1. Tidak setuju 2, sampai sangat setuju itu 5. Maka apa? J juga sama. Sangat setuju 5, sangat tidak setuju 1. Berarti kan satuannya sama. Maka pakai unstandardized. Kalau parsialnya pakai unstandardized, maka pengaruh bersama-sama itu pakai R-square. Tapi kalau pengaruhnya parsial itu pakai apa? Kalau misalnya parsialnya karena satuan tidak sama tadi pakai standardized, yaitu distandarisasi, maka untuk pengaruh sendiri-sendiri bersama-sama, bersama-sama dia pakai adjusted R-square, yaitu R-square yang sudah disesuaikan. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Fariza, kapan kita pakai pengaruh bersama-sama itu adjusted R-square? Pak Riza, kapan kita pakai pengaruh bersama-sama itu pakai R-square? Tadi pakai adjusted R-square, maaf.
Kapan pengaruh bersama-sama itu pakai adjusted R-square? Ya, Putri, silakan ke toilet. Evan, Pratama, kapan kita pakai pengaruh bersama-sama itu adjusted R-square? Ibu, mohon maaf tadi pas Ibu lagi ngejelasin bagian yang itu putus-putus gitu, Bu. Ibunya nge-lag gitu. Oh, nge-lag. Ibu ulangi ya. Makasih keterangannya. Ya, memang begitu ya. Komunikasi itu bisa menyelesaikan masalah. Iya. Jadi, kalau Anda ada masalah, komunikasikan baik-baik. Tanpa marah. Ya. Jadi marah itu sebenarnya tidak perlu. Jadi, asalkan kita mengkomunikasikan. Gitu ya. Misalnya, kita lihat orang terdekat kita makan pakai tangan tanpa cuci tangan. Ya, kita tetap bilang, yang bagus kita bilang tidak batin, makan kok enggak nyuci tangan, padahal pakai tangan, seharusnya kan cuci. Ya, kita tidak perlu batin, karena itu menimbulkan marah dalam diri, dan itu mengurangi kebahagiaan kita. Maka kita cukup bilang, bagaimana? Ayo cuci tangan dulu loh. Jenengan kan belum cuci tangan. Cuci tangan nanti daripada sakit. Ya, bukankah memang kembali ke agama. Agama itu hal yang sifatnya ragu-ragu itu harus diputuskan alias dibunuh. Kalau kita makan tanpa mencuci tangan, maka di hati kita ada keraguan enggak? Ada was-was enggak? Kalau kita nanti kena sakit, ada was-was enggak? Muncul enggak? Kira-kira, Francisca? Iya, Bu, ada was-was. Ada was-was. Maka was-was itu harus dibunuh. Dengan cara apa? Mencuci tangan. Gitu loh, Nak. Ya enggak? Kamu pakai sendok di atas meja. Sebenarnya sendoknya itu bagus. Ini di atas meja tergeletak, bukan di tempat sendok. Ini bersih enggak ya? Maka kalau Anda gunakan, itu akan menimbulkan was-was. Maka lebih baik, kalau Anda misalnya tahu orang yang Anda cintai menggunakan sendok yang seperti itu, maka bagaimana? Sayang, gunakan sendok yang jelas-jelas steril, yaitu yang di tempat sendok. Ya, daripada nanti sakit karena kita tidak tahu, ya, tidak tahu tubuh kita itu sekarang ini berada pada kondisi fit ataukah tidak, gitu loh ya. Diomongin, pokoknya segala sesuatu itu diomongin. Ibu itu segala sesuatu ibu omongin. Apakah ibu baik? Mencoba tiap hari itu hidup lebih baik, belajar untuk menjadi lebih baik. Sampai kapan belajarnya? Sampai nanti suatu hari Allah mengutus malaikat mautnya untuk memisahkan roh ibu dari jasadnya. Itulah waktunya kita berhenti belajar untuk hidup yang lebih baik. Karena kita sudah tidak hidup, ya enggak? Gitu loh. Saya bersyukur ya, saya sekarang usia saya 49 tahun, usia saya semakin bertambah. Ya, yang kata orang semakin menua. Ya, kalau saya bilang usia saya semakin bertambah, semakin berumur lah, semakin bertambah. Maka usia semakin bertambah saya bersyukur ya, dengan kalau orang menyebut tua itu keren. Mengapa? Semakin dewasa, ya, semakin banyak belajar, semakin bijak. Mengapa kok semakin bijak? Karena semakin sudah banyak belajar yang dipelajari, ya, termasuk cara ini, ya, cara sehari-hari ini, ya, cara sehari-hari, hidup sehari-hari ini loh, Nak, ya, cara makan, ya toh, cara, ya, setiap hari, cara berkomunikasi, cara kalau pas menunjukkan tidak suka, ya,
Misalnya saya tidak suka anak saya makan mie terus, ya, maka saya bilang, Nafis, ya, anak saya namanya Nafis Maulana Mukid ini yang suka mie. Nafis, yang suka pop es itu juga, ya, Nafis, minum pop es atau makan mie boleh, nak, asalkan seminggu sekali. Karena mie itu bisa dicerna itu 2 hari. Ya, kok makan mie lagi? Ya enggak apa-apa, itu pilihannya. Belajar untuk tenggang rasa, mengerti. Ya enggak? Berarti dia tidak bisa menahan nafsunya terhadap mie-nya enggak, Rian? Iya, Bu. Ya enggak apa-apa. Ternyata kalau dia beli pangsit lagi, ya enggak apa-apa. Masa pangsitnya dibuang? Enggak. Ya silahkan dimakan, dinikmati. Nanti kalau sakit perut, bagaimana? Masa bilang syukur gitu? Hah? Masa anaknya sakit perut, ibunya bilang syukur? Karena ibu bijak enggak? Hah? Kata Risa. Enggak, Bu. Iya, enggak. Maka bagaimana? Anaknya sakit perut. Bunda, perutku melilit-lilit. Iya, nak. Ya, sini Bunda pakai minyak kayu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dipasang, oh, Bunda ambil sakitnya, ya Allah, sembuhkan. Ya, nak, kapan-kapan kalau makan mie kamu jarangkan ya. Ya begini nih, nak. Karena makan mie jadi sakit. Kan mending mencegah daripada harus merasakan dulu baru percaya. Ya enggak? Masa begitu? Nah, terus kemudian diulangi lagi? Ya enggak apa-apa, diomongi lagi. Ya enggak? Ya diomongi lagi. Kalau diulangi lagi, ya enggak? Ya dikomunikasikan lagi. Jadi enggak perlu marah. Jadi diomongin lagi. Ya ini konsekuensinya. Dia akan belajar bahwa apa? Setiap apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Akhirnya dia bisa belajar dalam hidup, dan itu tugas orang tua untuk mengajari anaknya akan ya begitu, nak, memang ya kalau sering makan mie ya sakit, ya dia biarkan menarik kesimpulannya sendiri, itu kayaknya jauh lebih bijak daripada syukur, ya kan sudah Bunda bilangi, daripada dia kata-kata seperti itu kan menjadi enggak enak. Ya, kalau kita digitukan. Kalau saya digitukan kira-kira enak enggak dulu ketika saya jadi anak kecil? Enggak enak. Biarkan saya menarik kesimpulan sendiri. Ya, saya memperlakukan anak saya itu yang kecil-kecil itu saya perlakukan seperti orang dewasa. Kita adalah 2 orang dewasa. Hanya kamu sekarang tubuhmu aja kecil. Tapi kan sama kita ingin dihormati, dihargai, dan dimengerti. Ya enggak, Gina? Gina Rania? Iya, Bu. Kira-kira sama begitu. Baik, kembali. Ibu jelaskan ya. Terima kasih sudah dikasih tahu Evan bahwa tadi ada yang terputus ketika Ibu menjelaskan kapan pakai adjusted R-square. Adjusted R-square itu adalah pengaruh bersama-sama yang sudah disesuaikan. Maka kalau Anda parsialnya, pengaruh sendiri-sendirinya pakai beta, yaitu standardized atau yang disesuaikan, ini pengaruh yang disesuaikan, maka pengaruh secara bersama-sama Anda pakai adjusted R-square. Tapi kalau Anda itu pakai pengaruhnya parsial, pakai unstandardized yang tidak disesuaikan atau tidak distandarisasi, unstandardized tidak distandarisasi, maka pengaruh bersama-samanya pakai R-square. Ya, gimana? Evan, kamu ulangi, Evan. Kapan kita menggunakan R-square? Kalau R-square tuh yang nggak perlu disesuaikan lagi, Bu. Berarti kalau ketika pakai secara parsialnya kita pakai yang tidak disesuaikan, unstandardized, maka yang bersama-sama juga kita pakai yang R-square, bukan yang
adjusted, bukan yang disesuaikan. Gitu ya. Kelihatannya paham. Oke? Oke, kalau begitu nah, kuliah kita sudah selesai. Ya, gimana? Semoga kuliah kita selama 1 semester ada hal yang berguna untuk Anda. Ya, mosok daripada kalimat-kalimat Ibu yang banyak itu pastilah saya percaya ada yang nyantol di benak Anda. Entah tentang materinya, entah tentang apa yang mungkin bisa bermanfaat untuk menjalani hidup di hari ke depan, ya, baik tentang kuliahnya, yaitu tentang skripsinya, maupun tentang kehidupan. Saya 3 hari ini diganggu oleh seorang mahasiswa via 2016, ya, bimbingannya Pak Kadarisman. 2016 berarti apa? Masa studinya itu tinggal 1 bulan. Diganggu bagaimana di WA? Ibu, saya mohon ditolong untuk menjadi pembimbing Ibu. Ya, pembimbing Ibu 1 bulan skripsi. Ya, maka bagaimana saya bilang? Ini mah dia tidak menolong dirinya sendiri selama 7 tahun. Ya enggak? Lalu saya, iya kan? Terus moro-moro dia mungkin melihat Bu Narti nggak tegaan, ya, skripsi, mosok sampai bab berapa kamu? Bab 1. Nah, bab 1 berarti belum dikerjakan, ya enggak? Rumusan masalah. Masa Ibu yang harus selesaikan, ya enggak? Berarti apa? Saya tahu modusnya. Modusnya ini pasti dia nanti nyuruh ngerjain orang, BIM selama 1 bulan skripsi jadi, akhirnya saya dipaksa untuk ACC. Nah, seperti itu, saya akhirnya mohon maaf, saya tidak bisa. Dia tetap WA, Bu, mohon saya solusinya. Lalu dia yang berbuat, kok saya yang minta solusinya? Saya bukan pembimbingnya, iya enggak? Dia mau beralih ke bimbingan saya. Baik, saudara-saudara, mengatakan tidak, itu tidak mudah. Mengatakan tidak bagi saya itu tidak mudah. Mengatakan tidak bisa, mohon maaf tidak bisa. Ya, itu tidak mudah. Karena di sisi lain ada orang yang terjepit. Tapi tetap saya akan mengatakan tidak. Kalau hati nurani kita bilang tidak, jangan pernah bilang iya pada seseorang. Apapun itu. Kalau memang Anda itu inginnya tidak, yuk kita jalan-jalan yuk. Inginnya di rumah, enggak. Jangan terpaksa kemudian keluar rumah. Ya, kebahagiaan yang terpenting itu kebahagiaan diri sendiri. Ya, jangan pernah menanggung nanti kalau aku tolong dia akan bahagia, belum tentu. Ya, yang Anda upayakan kebahagiaan Anda sendiri, kita sendiri. Karena kalau kita itu menolong kebahagiaan kita, berarti kita menolong orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita jauh lebih berhak untuk diselamatkan. Jauh lebih berhak terhadap diri kita. Siapa? Keluarga. Ya enggak? Maka begitulah ya, cara berbuat baik itu berbuat baik kepada diri sendiri, lalu kepada keluarga, kepada tetangga, langsung kemudian kepada dunia, yaitu dunia di sekitar kita berada, pada orang-orang yang memerlukan kita. Baik, saudara-saudara, mohon maaf kalau ada kata salah-salah. Untuk UAS-nya, Anda sudah tahu apa yang dikumpulkan. Nanti kumpulkan di narti.narti@gmail.com dengan format yang sama, yang UTS diganti menjadi kata-kata UAS, dikumpulkan tepat pada jadwal di mana metodologi penelitian itu menjadi jadwal jamnya saat UAS sebagaimana yang nanti dibagikan oleh fakultas. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke.
Baik, kuliah saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Anda yang begitu nyuwimak, yang ngono lho ya. Lek kuliah iki kayak kuliah terakhir ngono ku lho ya. Kayak kuliah mau ditutup gitu loh ya. Rasanya itu ada bunga-bunga ya. Seneng. Pokoknya kuliah ngono kuwi ya. Lek Anda begini terus, ya delok enggak wajah-wajahnya. Enak enggak sih wajah ini? Ya, sing kuliah, delok toh. Anda semua itu loh. Ya, Naufal itu biasanya ini loh, ya. Ya, ya, iki mulai ketok janggute ya. Ya, ya. Terus lek kuliah pokoknya kayak kuliah terakhir ngono lho ya. Aja kuliah ini. Mengapa? Kita harus tetap respect sama orang. Dipersepsikan respect sama orang karena kita begitu berharga. Ya, gitu. Nanti kalau saya ngomong terus enggak berakhir-berakhir. See you ya. Semoga sukses dimanapun Anda berada, wahai crazy rich woman dan crazy rich men. Anda pasti lebih sukses dibandingkan dengan gurumu ini. Ya, karena doa saya pasti terkabul. Ya, saya selalu yakin doa saya pasti terkabul dan kalian semua hidup sukses ya, menjadi kebanggaan keluarga Anda masing-masing. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah, diikhlaskan ya. Kalau Anda ingin lihat kita kuliah di mana, lihatlah channel Sunarti Salamon ya. Sesekali kunjungilah channel itu karena channel itu berisi tentang bimbingan skripsi dan juga berisi kuliah dan itu bisa jadi kuliah bersama Anda. Senang mengenal Anda. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang non-muslim. Selamat beristirahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.